Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran PPKN hari ini, marilah kita berdoa dulu agar pelajaran yang saya sampaikan nanti bisa berkah untuk kalian. Tolong pimpin untuk memulai pembelajaran ini dengan berdoa dulu. Di tempat duduk siap. Sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita berdoa selesai. Kita hari ini kita akan mengajar tentang materi kelanjutan karena kemarin sudah kita tentang bab. Nah, kita harus semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Kita akan mengenang atau mengingat kembali tentang teks proklamasi, ya, agar kita semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Baiklah, kalian berdiri dulu. Mas hafal ya untuk teks proklamasinya? Berdiri dulu semuanya. Ingat ya, 1, 2, 3, sudah siap? Proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dalam tempo yang dirahasiakannya. Jakarta, dari 17 bulan 8 tahun 5 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, silakan duduk kembali. Ternyata masih ingat kalian teks proklamasi, saya kira kalian itu sudah lupa. Makanya Bu Dewi mengingatkan kembali tentang teks proklamasi, arti itu besarnya, makna dari teks proklamasi itu ya. Kalian harus tetap mengingat sampai kapanpun juga. Jadi teks proklamasi itu awal kemerdekaan bangsa Indonesia. Kalian ini bisa bersekolah di sini, kalian itu bisa menikmati yang ada fasilitas saat ini. Kalian bisa merdeka, kalian bebas, tidak terbelenggu oleh penjajahan Belanda. Kita absen hari ini. Hari apa hari ini? Tanggal 19 ya? 12. Ya, absen. Adinda, Alvira, Amanda, Amelia, Ananda, Anggun, Anissa, Aprilia, Atlin, Aulia, Ayu Nur Anida, Candania, Cendrawati, Cucut, Denis, Deva, Devi, Diana, Dila, Dini, Elin, Elia, Elsa, Erika, Haza, Levi, Fitri, Insania,
Ada yang tahu mungkin temannya ke sana menanyakan? Sudah. Memang dia keluar. Dia memang keluar. Kemauannya sendiri atau karena mungkin dia mau menikah? Dia mau keluar, mau pindah ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Ke Surabaya, di sana menemani budenya, adiknya dari ibunya. Kan dia di sana, budenya sendiri, suaminya sudah meninggal dan tidak punya anak. Jadi dia di sana juga. Alhamdulillah kalau masih sekolah. Masih sekolah di Tapi sudah proses di sana, sudah sekolah lagi atau masih di sini? Dia masih proses mendaftar di sana, sudah mendaftar di sana, cuma masih belum pindah dari sini ke sana. Tapi dia sudah di sana. Sudah di sana. Tidak apa-apa. Yang penting kalian itu jangan sampai putus sekolah sampai ini ya. Kalian saya harapkan ojo sampai keluar lah. Oh, SMK sampai lulusan SMK gitu ya. Jangan sampai. Karena kalau kalian untuk masa depan kalian juga. Ya, ini modal kalian untuk kedepannya. Jangan sampai nanti kalian terus gara-gara punya pacar atau apa sesuatu yang mungkin tidak bisa kamu tinggalkan, sekolah kamu tinggalkan, ya. Penting itu pendidikan. Nanti suatu kalau untuk anak-anak dan suami rumah tangga kalian, ya. Terus Manda, terakhir, Manda ya. Oh iya. Oke. Absen sudah, terus masa pandemi saat ini bukan masa pandemi lagi ya, ini pancaroba jadi musim dari musim kemarau musim hujan. Banyak yang sakit, anaknya Tomyu hari ini juga sakit, tidak bisa sekolah, panas musim, banyak penyakit, banyak virus yang ada di luar. Saya minta kalian tetap menjaga kondisi kalian, ya, jangan sampai kalian sakit. Makan harus dijaga, tetap menggunakan masker meskipun kalian berada di luar, ya. Jangan sampai nanti virus coronanya hilang, awakmu bebas tidak memakai masker, tetap memakai masker. Virus itu ada di mana-mana. Sebelahmu kita tidak tahu, mungkin temanmu ini membawa virus, kalian tertular. Oke, kita hari ini belajar tentang kewajiban. Materinya, KD-nya hari 3.21 tentang kewajiban, pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Kalau kemarin kita membahas hak itu apa? Mereview kembali yang kemarin. Mengingat angkat tangan. Segala sesuatu yang harus didapatkan. Ayo, yang lainnya mungkin kelompok lain. Segala sesuatu yang harus didapatkan setelah memenuhi kewajiban. Betul. Terus ada yang tambahan lain? Segala sesuatu yang harus didapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Terus kelompok sini, ini, aku sini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Hak. Kalian sekolah di sini tuh hak apa bukan? Hak kalian apa bukan? Hak kalian apa? Untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan ilmu. Kalian berseragam memakai baju ini. Hak apa bukan? Mendapatkan pakaian yang layak. Kalian makan. Tadi pagi siapa yang mau makan itu? Saya mau sarapan nanti dulu. Nah, itu juga termasuk hak apa bukan? Hak untuk mendapatkan makanan yang layak, atau mendapatkan kehidupan yang layak. Ya. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Kalau kewajiban apa? Segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak itu sendiri. Itu wajib dilakukan. Nah, ini ya. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Jadi setelah kita mendapatkan hak yang sudah kita dapatkan, kewajiban kita, kalau kita sebagai pelajar
harus kita laksanakan dengan baik. Tugasnya pelajar apa? Belajar. Kewajibanmu, ya. Kewajiban kalian di sini. Kalau pagi kalian harus berangkat dari sekolah itu lebih awal, biar kalian nanti di sekolah kewajibanmu untuk bersekolah, haknya mendapatkan ilmu itu diperoleh dengan baik. Terus kewajibanmu yang lain kalau di sekolah, menghormati warga sekolah. menghormati warga sekolah, kayak kalian menghormati Bu Dewi, kalian menghormati Pak Bon itu yang sedang melakukan kegiatannya, misalkan menyapu, haknya beliau itu mendapatkan penghormatan kalian, untuk kalian hormati. Jadi tidak semena-mena kalian membuang sampah dengan sembarangan, itu juga sudah melanggar hak. Kasihan kok kalau Pak Bon itu sudah nyapu-nyapu terus kalian seenaknya buang sampah. Ini kan juga tidak mencerminkan kalian itu sebagai pelajar yang baik. Terus apa lagi? Mentaati peraturan yang ada di sekolah. Aturannya di sekolah itu salah satunya apa? Memakai seragam. Memakai seragam. Kalau hari Senin kalian memakai putih abu-abu. Memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Memakai dasi, memakai topi. Ya, itu ya salah satunya aturan yang ada di sekolah harus kalian taati. Kalau semisal gini, saya itu sudah bosan, nanti jam ketiga saya bosan, saya mau keluar, boleh apa enggak seperti itu? Boleh, tidak boleh seenaknya kalian itu melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah yang sudah disepakati oleh kalian dan para seluruh warga yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh seperti itu, seenaknya sendiri itu tidak boleh. Yang ditanyakan? Tidak. Bu, ya. hukum untuk melakukan kewajiban itu ada nggak sih? Hukumnya ada enggak? Kalau di sekolah, hukumnya ada enggak? Kita di sekolah ada aturan. Hukumnya ada enggak? Ayo. Ada toh? Berarti ada. Contohnya apa? Kalau ada itu, kalau aturannya di sekolah. Nah, tidak boleh terlambat. Kalau terlambat berarti mendapatkan sanksi. Betul sekali ya, mendapatkan sanksi yang harus kalian jalani. Misalkan apa? Kena poin 2. Nah, nanti 1 bulan sekali, 1 semester sekali poinnya nanti kan keluar untuk kalian. Nah, jadi konsekuensinya kalian mendapatkan apa yang kalian lakukan selama 1 semester itu. Pelanggaran apa saja yang sudah kalian lakukan, berarti kewajiban itu juga ada hukumnya, ada aturannya yang harus kalian jalani. Oke, untuk hari ini kewajiban, nanti karena kemarin sudah kita pelajari, sekarang kewajiban kita bagi 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4 ini sudah ya. Terus nanti 4 kelompok ini, kelompok 1 mana? Kelompok 1 sini, kelompok 2, kelompok 3, sama kelompok 4. Saya akan menayangkan sebuah video yang akan kalian lihat nanti di sini untuk menjawab pertanyaan beberapa dari kelompok-kelompok itu, ya. Jadi nanti kalian di sini di kelompok 1 ada kelompok bahasan sendiri, kelompok 2 juga ada bahasan sendiri, kelompok 3 juga seperti itu, kelompok 4 juga seperti itu. Ya. Terus nanti sebelum kita memulai memutar video, saya aturan rule-nya untuk kelompok nanti ya. Kelompok 1 nanti membuat pertanyaan. Apa nanti aja kita setel dulu videonya? Ya. Oke.
sudah saya kirim ke kalian, bisa juga kalian lihat di situ ya. Ya. Kalau memang di sini kurang jelas atau kurang paham gambarnya, nanti kalian juga bisa, linknya sudah saya kirim ke WA kalian. Oke. Tolong perhatikan ya. Ini film pendek. Kamu kerasin saja enggak apa-apa. Videonya yang kerasin. Yang tadi dibantuin enggak? Bukan pacarnya loh, namanya pasang-pasang gitu. Iya, juga. Tapi ini hibahnya hibah demi kebaikan temannya.
Ini video sehari-hari mungkin kalian banyak temui juga di sini ya. Banyak kejadian seperti ini di sekolah juga. Terus ini nanti aturan mainnya untuk kelompok satu. Kelompok satu, tolong ditulis ya, bukunya dikeluarkan. Materi apa yang harus kalian persiapkan untuk diskusi selanjutnya. Dari video ini, kalian bisa melihat kasus-kasus yang terjadi pelanggaran kewajiban ya, kewajiban sebagai seorang pelajar. Nah, kelompok satu ini nanti membahas tentang sudah kok belum? Ya, tulis pertanyaannya untuk bagian kelompok satu. Kajiannya nanti berbeda-beda ya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang tidak sama. Kelompok satu sudah dong. Faktor membahas tentang faktor-faktor pelajar ya, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Ya, jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti bertanya
bertanya ke kelompok 1. Satu pertanyaan, satu untuk kelompok 1. Tapi kaitannya materinya tentang penyebab itu loh, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Ngerti ya? Kelompok 2 sini bikin pertanyaan nanti. Siapkan. Kelompok 2 membahas tentang upaya penyelesaian tentang pelanggaran pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Berarti nanti yang kalian tanyakan itu seputar tentang video tadi ya, kehidupannya di Ida sehari-hari di lingkup sekolahnya. Sama itu juga seperti itu nanti. Kalian kelompok 3, kelompok 4 juga seperti itu ya nanti. Jadi lingkupnya tentang lingkungan sekolah dan kaitannya dengan video tadi. Sudah ngerti ya ini kelompok 2. Jadi kelompok 1 3, 4 mempersiapkan pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 3 membahas tentang upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pelajar untuk mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sudah? Dalam kehidupan sehari-hari dalam perspektif Pancasila. Persiapkan untuk kelompok 1, 2, 4 menanyakan tentang materinya ini kaitannya dengan pelanggaran kewajiban yang sesuai dengan perspektif Pancasila. Jadi kaitannya dengan sila-sila dari Pancasila atau seputaran itu atau kehidupan sehari-hari yang kaitannya dengan video tadi ya. Dipersiapkan pertanyaannya nanti disampaikan ke kelompok 3. Kelompok 4 siap? Pertanyaannya yang kaitannya dengan video tadi, upaya penanganan kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Ini ruang lingkupnya tentang Rizal yang tadi juga ya. Berarti masih di sekolah ya, lingkup sekolah. Pertanyaan nanti disiapkan kelompok 3, 2, sama 1 untuk kelompok 4. Nah, setelah kalian mempersiapkan nanti itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain, nanti kalian di sini diskusi tentang jawaban yang akan kalian diskusikan selanjutnya ya. Jadi di sini pertanyaannya kalian nanti tampung untuk masing-masing kelompok. Kalian jawab dengan melakukan diskusi. Kemudian nanti kalian resum atau kalian hasilnya itu jawaban seperti apa, nanti kumpulkan ke Berry. Minggu depan kalian presentasi. Jadi hari ini kalian menampung semua jawaban teman-teman kalian ya. Sama jawabannya, pertanyaan dan jawabannya. Minggu depan baru kita presentasi. Hari ini yang kita lakukan adalah diskusi jawabannya. Ada yang ditanyakan? Ada? Ada. Kelompok 1 siapa? Pertanyaan dari kelompok 2. Tanya. Tulis. Pertanyaannya sudah disiapkan?
Ya mana? Oh lagi kali. Kelompok 2 berarti sini. Ayo sudah disiapkan? Yuk. Ojo banter temannya biar juga semuanya nanti juga pertanyaan ini jangan salah ya. Pertanyaan dari temanmu ini nanti kalau minggu depan kalian diskusi bisa kalian sanggah atau kalian bisa menambahi dari jawaban teman kelompok 1 ya. Tolong perhatikan ini pertanyaannya juga bisa ditulis. Dari video tersebut bisa tidak menghiraukan guru mata pelajaran PKW. Pelan-pelan duk. Bahkan menyepelekan dengan tidak mendengarkan dan menyimak sehingga guru yang menerangkan merasa disepelekan dan tidak dihargai. Kenapa sikap egois yang dilakukan oleh Rizal bisa merugikan orang lain? Seperti jadi kelompok lain. Understand? Diulang lagi dok, coba pertanyaan yang kelompok lain kurang dengar ya. Ya, pelan-pelan aja. Dari video tersebut, Rizal tidak menghiraukan guru mata pelajaran PKWU, bahkan menyepelekan dengan tidak mendengarkan dan menyimak sehingga guru yang menerangkan merasa disepelekan dan tidak dihargai. Kenapa sikap egois yang dilakukan oleh Rizal bisa merugikan orang lain? Sikap Rizal yang egois bisa merugikan orang lain. Kelompok 3, ayo. Tanya. Sebutkan namanya dok. Tadi siapa kelompok 2 namanya siapa? Aprilia. Aprilia, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa dulu namanya? Nandi. Ayo silakan. Faktor internal apa yang dilakukan oleh Rizal dari video tersebut? Faktor internal sehingga Rizal melakukan perbuatan yang melanggar pengingkaran kewajiban. Faktor-faktornya kan pasti ada ya. Nyapa si Rizal itu melakukan hal tersebut. Ya. Kelompok Pak. Ya. Nama dulu. Nama Adinda. Faktor eksternal apa yang ditimbulkan oleh Rizal dari video tersebut? Di faktor tadi kelompok 3 faktor internal, sekarang faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku pengingkaran kewajiban yang dilakukan oleh Rizal. Ini untuk pertanyaan kelompok 1 sudah ngerti ya, ada 3, nanti kalian jawab pertanyaannya itu, kita diskusikan lagi minggu depan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 yang ditanya kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 mau nanya sama kelompok 2 siapa? Berikan namanya. Siapa? Ananda. Pertanyaannya dulu. Upaya apa yang dilakukan oleh temannya Rizal sehingga kewajiban Rizal di sekolah bisa terlaksana dengan seimbang? Ulangi lagi, ada yang dengar enggak? Ulangi pelan-pelan aja. Upaya apa yang dilakukan oleh temannya Rizal sehingga kewajiban Rizal di sekolah bisa terlaksana dengan seimbang? Upaya yang dilakukan temannya, solusi yang dilakukan temannya Rizal agar Rizal itu mendapatkan perubahan, tidak melakukan pelanggaran pengingkaran dan kewajiban. Kelompok 3
Cintanya tadi berarti kelompok? Yang bertanya 1, 3, 4, ayo. Saya. Sama dok. Vira. Sesuai dengan sila keberapa yang mencerminkan perbuatan yang dilakukan oleh Rizal. Mencerminkan sila-sila keberapa ya yang sesuai dengan yang dilakukan Rizal. Kelompok 4. Nomor nama? Manda. Jadi foto kabeh ya Amanda, Adinda, Manda. Kelompok 4. Ya dia. kewajiban kita sebagai seorang peserta didik yang ada di sekolah. Kewajiban kita sebagai seorang peserta didik. Sambil dicatat ya, ini meskipun kelompok ini bertanya, kalian juga wajib dicatat pertanyaannya. Nanti biar tahu. Kelompok 3. Yang bertanya kelompok 1, 2, 4. 1. Ini ada ditanya kelompok ini. Nama? Siapa? Yuni. Oh, Dini. Tidak dengar, pasti pagi. Ini dibaca pertanyaannya yang keras sama pelan-pelan biar temennya dengar. Upaya apa yang dilakukan peserta didik agar pelanggaran dan pengingkaran kewajiban yang ada di sekolah masing-masing dapat Oke ya. Ketik. Diulangi apa? Sudah? Ulangi. Pelan-pelan dulu. upaya apa yang dilakukan peserta didik agar pelanggaran dan pengingkaran kewajiban yang ada di sekolah masing-masing dapat terminimalisir. Oke. Minimalisir upaya yang dilakukan oleh pelajar. Pelanggaran tidak terjadi. Kelompok berapa yang tanya? Kelompok 2. Siapa? Iya. Sebutkan pelanggaran pengingkaran kewajiban yang ada di sekolah. Sebutkan pelanggaran kewajiban yang ada di sekolah. Tahu ya? Banyak, nanti minimal sebutkan 10. Ya. 10 atau 15 nggak apa-apa. Enak loh iki. Kelompok berarti kelompok berapa yang belum? 4. Elsa. Sebutkan bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi undang-undang pasalnya ya. Pasal nanti kalian juga perlu tahu yang kaitannya dengan peristiwa yang dilakukan oleh Rizal. Jadi ada undang-undangnya yang mengatur tentang kewajiban. Pasal-pasalnya sudah. Terus ini pertanyaan kelompok 4 yang bertanya berarti kelompok 1, 2, 3. Kelompok 3 dulu deh. Yuk. Pertanyaannya. Sudah disiapkan? Apa? Solusi apa yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran pengingkaran kewajiban sekolah? Solusinya bagaimana? Kelompok 3, kelompok 2. Namanya siapa? Candanya. Canda. Ini api Canda. Pasal berapakah yang mencerminkan dari video tersebut? Kelompok 2. Kelompok 1. Amanda. Yuk. Dalam
Ini agak apa ya? Contoh-contoh pelanggaran kewajiban yang ada di lingkungan masyarakat. Sudah dari sini, sudah ini pertanyaannya ngerti kabeh ya, sudah ditulis ya. Setelah kalian menulis pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian tampung dari kelompok-kelompok lain tadi, per kelompok sudah berapa poin? 4 kelompok, 4 pertanyaan ya. 4 pertanyaan ini kalian kerjakan di sini jawabannya, kalian diskusikan dengan teman-temanmu yang ada di kelompok ini. Kemudian kamu tulis, nanti jawabannya nanti dikumpulkan. Ya, mulai sekarang kita kerjakan. Semuanya bikin nanti tulis jawabannya ya. Jadi ini termasuk nanti sudah apa? Satu. Jadi nanti termasuk LKPD-nya saya ambil dari sini. Kalian menjawab pertanyaan itu nanti sudah termasuk nilai LKPD siswa. Ya. Jadi kalian harus satu orang satu. Apa lagi orangnya tadi? Dikumpulkan di lembaran. Dikumpulkan di lembaran atau di buku sama saja. Yang penting nanti kalau lembaran saya kasihkan kalian lagi. Jadi yang orangnya boleh. Yang mau kerjakan silakan. Nanti ada juga nanti muncul nanti. Oh nanti sampai tanya apa? Pertanyaan sama jawaban tulis lo ya. Ya, pertanyaan sama jawabannya itu ditulis, berarti kalian mendapatkan 4 pertanyaan. Satu siswa itu harus menjawab 4 pertanyaan sama jawaban. Nanti ditulis di bukunya masing-masing. Ini saya anggap sebagai nilai LKPD-nya kalian. Kemudian ngerti ya. Nah, setelah kalian diskusi dengan teman-temannya, kalian bisa menggunakan buku yang sudah saya kasihkan ke kalian. Kalian pinjam di perpus tadi, kalian membuka internet juga bisa. Saya persilahkan HP-nya dikeluarkan untuk membantu ini menjawab pertanyaannya. Kalian diskusi yo, epok-epok yo, repot kayak.
Tapi saya malah bisa menguasai. Nah, ini kalau ada yang waktunya kurang berapa menit? Masih lama, 15 menit. Sudah selesai? Belum. Ada yang masih kurang mengerti dari pertanyaan-pertanyaan temannya tadi?
Aslinya 90 menit. Yang dikirim itu juga 90 menit nanti. Ya ini.
Apa dua lagi ya? Dalam nomor dua. Ini malah
ada dalam video tadi? Ada pertanyaan dari sini? Ada? Oke, kita akhiri pelajaran PPKN hari ini. Semoga dalam pembelajaran kali ini kalian bisa memetik manfaat dari video tadi ya. Bukunya dikumpulkan. Bukunya dikumpulkan. Kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Kalian bukan ya, bukunya dikumpulkan sekalian yang buku perpusnya nanti daripada hilang, kumpulkan dulu. Kelompok sana, kelompok 4, kelompok 3. Dipersiapkan materi berikutnya ya. Nanti selain pertanyaan yang sudah kalian ajukan tadi, kalian bisa membuat pertanyaan anak-anak untuk minggu depannya lagi. Kalian konsep dari sekarang kalian tulis. Nanti minggu depan kalian sudah bisa mempresentasikan dan menyanggah dari pertanyaan teman-teman kalian. Oke, saya akhiri. Kalian berdua dulu sebelum meninggalkan kelas ini. Silakan buka kelas. Di depan duduk siap. Sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bu. Thank you.